Nah, saya mau tanya nih sama tim di sini nih. Masih ingat nggak waktu sekolah dulu rasanya gimana saat terima amplop ya, ataupun rapor lah ya. Nah, itu kelulusan ataupun kenaikan kelas. Itu deg-degan nggak? Deg-degan dok, takut nilainya merah. Nah, deg-degan ya, saya juga dulu deg-degan ya. Jadi takut lah, wah ini naik nggak nih? Wah ini ada yang merah nggak nih ya? Jadi sama ya. Jadi perasaan itu sama persis kayak para suami yang baru terima amplop ataupun hasil tes spermanya dari laboratorium ya. Jadi banyak pasien ya, itu karena hasil labnya ya baca, tiba-tiba dia pucat, dia panik ya. Nah dok, ini kok angkanya banyak yang aneh-aneh ya. Nah jadi bahasa Latin semua. Nah ini saya subur atau mandul ini? Ya karena bingung ya, karena bahasanya aneh-aneh. Jadi membaca hasil analisis sperma itu tidak boleh sembarangan ya. Jadi ada standar internasional dari WHO. Jadi salah baca bisa bikin stres ya, yang nggak perlu. Hari ini saya akan ajarkan kalian kapan waktu yang tepat untuk melakukan tes dan juga cara membaca hasilnya dengan bahasa manusia yang mudah ya. Jadi dengan bahasa yang sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Hadam Ismail ya. Tes analisis sperma adalah gold standar atau tes paling utama ya untuk menentukan kesuburan pria. Nah, jadi kalau nikah ya sudah lama belum punya anak, nah itu jangan cuma istrinya yang di USG ya. Wah, ini istri nih, ini bermasalah nih, USG yuk, pergi ya. Oh, periksa ini, pergi ya. Istrinya aja pokoknya yang diuber-uber ya, apalagi sama mertuanya. Wah, ini repot ini. Karena biasanya banyak yang judes ya, ngomongnya kadang nggak direm. Suaminya itu juga wajib dites ya, jangan sebelah aja ya. Nah, jadi tes ini untuk menilai 3 hal. Kuantitasnya, jumlah ya, kualitasnya, gerak, dan juga bentuknya normal atau enggak dari sperma tadi. Nah, tapi sebelum kita bedah cara bacanya, pertanyaan yang paling dasar yang sering masuk ke DM saya adalah, "Dok, kapan sih saya harus tes sperma? Nah, apakah harus nunggu tua dulu atau kapan nih waktu yang baik?" Nah, ini catat baik-baik ya. Nah, ini indikasi kapan teman-teman harus sudah melakukan tes sperma, apalagi sedang program hamil ya, ataupun belum punya keturunan. Yang pertama, aturan 12 bulan. Jadi pasangan muda ya. Jadi jika teman-teman ya, suami istri ini berusia di bawah 35 tahun, sudah menikah selama 12 bulan atau 1 tahun ya, berhubungan seksual rutin nih ya, 2-3 kali seminggu tanpa pengaman. Nah, pengaman di sini maksudnya kondom ya, tapi belum juga hamil. Nah, maka di bulan ke-13 atau setelah 1 tahun, itu suami wajib cek analisis sperma, itu jangan tunda lagi ya, untuk menilai apakah bermasalah atau tidak. Yang kedua, aturan 6 bulan. Nah, ini kalau istrinya lebih dari 35 tahun ya, karena kalau 1 tahun kelamaan, keburu tua istrinya. Nah, jadi kalau istri sudah di atas 35 tahun, jangan nunggu-nunggu lagi tahun depan ya, jangan nunggu, 6 bulan saja sudah cukup ya. Karena waktu adalah hal yang berharga. Karena cadangan sel telur wanita menurun drastis ya jika 6 bulan mencoba belum berhasil. Nah, suami segera cek labor. Yang ketiga, riwayat medis. Nah, jadi kalau teman-teman punya riwayat pernah operasi hernia, ya misalkan cedera di area kemaluan juga, atau pernah kena penyakit menular seksual, infeksi menular seksual, atau merasa ada benjolan di testis ya, varikokel, varises testis. Nah, ini nggak usah nunggu setahun ya, segera cek sekarang ya untuk memastikan pabriknya aman atau tidak. Jadi jangan nunggu lama-lama, jangan nunggu 6 bulan, langsung cek aja kalau punya riwayat tersebut. Yang keempat itu persiapan nikah. Nah, ini paling penting ya. Ini adalah yang paling saya sarankan. Jadi cek kesehatan sebelum menikah ya. Jadi kalau memang ada masalah diobati dulu ya, sebelum dikejar-kejar pertanyaan mertua ya, atau besan ya, kapan punya anak sama kok belum punya anak ini. Nah, mertua tanya kan, ini tersinggung kadang ya, apalagi wanita. Kalau jadwalnya sudah pas ya, nah perhatikan syarat mutlaknya. Absensi seksualnya. Sebelum tes suami harus puasa dulu ya, keluar sperma minimal 2 hari dan maksimal 7 hari. Nah, kalau kurang dari 2 hari sperma belum mateng, jumlahnya sedikit. Kalau lebih dari 7 hari banyak sperma yang udah mati ya. Nah ya, ini malah jadi masalah juga. Jadi pastikan waktunya pas ya, biar hasilnya akurat. Kemudian apa sih yang dinilai saat analisis sperma? Nah, biasanya di bagian atas kertas itu ada penilaian makroskopis.
Nah, atau penilaian fisik ya yang terlihat mata. Misalkan yang pertama itu volume. Jadi jumlah cairannya standar normalnya itu minimal 1,5 cc ya atau 1,5 mili. Jadi sekitar setengah sendok teh. Nah, kalau kurang dari itu ya itu disebut hipospermia. Jadi kemungkinan ada sumbatan atau masalah di kelenjar ya. Nah, kalau terlalu sedikit sperma susah berenang masuk ke rahim. Yang kedua ya itu yang dinilai warna dan bau. Jadi sperma sehat warnanya putih keabuan atau mutiara. Nah, kalau warnanya kemerahan ya, itu ada tanda darah. Nah, bisa karena infeksi. Kalau kuning pekat bisa karena lama tidak dikeluarkan atau infeksi juga bisa. Yang ketiga itu likuifikasi ya. Jadi pencairan. Nah, ini penting saat baru keluar sperma itu bentuknya gel ya. Nah, itu kental. Nah, dalam waktu kurang lebih 15-20 menitan ya. Nah, dia harus mencair ya. Mencair jadi air. Nah, misalkan lebih lama dari itu bahkan lebih dari 60 menit ya masih kental seperti jelly ya, sperma akan terperangkap dan tidak bisa lari ke sel telur. Nah, kemudian bagian yang dinilai juga di tulisan itu ada mikroskopis. Nah, ini bagian intinya. Ya, dokter akan melihat pakai mikroskop. Ada 3 yang dinilai. Yang pertama, konsistensi jumlah pasukannya. Jadi, bayangkan ya, sperma ini pasukan perang. Standar WHO terbaru itu minimal harus ada 15 juta sampai 16 juta sel sperma per mililiter. Nah, kalau di bawah itu disebut dengan oligospermia. Jadi, pasukannya sedikit. Kalau 0 sama sekali tidak ada sperma disebut dengan azoospermia. Yang kedua, motilitas. Jadi, kecepatan geraknya. Jadi, pasukan banyak percuma kalau jalannya lambat atau diam di tempat ya atau gerak-gerak di tempat. Nah, sperma harus berenang lurus ke depan. Jadi berenangnya progresif ya, harus maju. Nah, standar normalnya minimal 40% sperma itu harus bergerak dan minimal 32% harus bergerak lurus. Nah, kalau sperma kamu banyak yang diam atau cuma bergerak di tempat itu namanya actinidospermia. Yang ketiga, morfologi, bentuk fisik ya. Nah, ini yang paling sering bikin pasien panik ya. Jadi kok sperma saya normalnya cuma 4% ya, berarti 96%-nya cacat ya. Nah, tenang ya. Standar WHO untuk bentuk sperma normal, kepalanya itu lonjong, lehernya kuat, ekornya panjang, itu memang hanya 4%. Jadi kalau hasilnya kamu 4% atau lebih, ya itu sudah dianggap normal. Memang seleksi alam ketat sekali ya. Nah, kalau di bawah 4% disebut dengan teratodospermia. Kesimpulannya ya teman-teman, kalau semua angka tadi jumlah gerak bentuk di atas batas normal ya selamat diagnosa normospermia, artinya spermanya normal ya. Tapi kalau ada merah atau di bawah standar jangan langsung vonis diri sendiri mandul. Sperma ini produksinya fluktuatif ya, naik turun. Nah, hasil hari ini mencerminkan kesehatan kamu 3 bulan ke belakang. Nah, kalau hasilnya jelek, ya dokter biasanya akan menyarankan perbaikan gaya hidup selama 3 bulan ke depan, lalu tes ulang. Jadi teman sehat, jangan takut untuk cek analisis sperma, semakin cepat ketahuan, semakin cepat diobati. Ya, ingat aturan waktu tadi 1 tahun untuk pasangan muda, 6 bulan untuk yang usianya di atas 35 tahun. Nah, kemudian masalah sperma itu sebagian besar bisa diobati, ya, asalkan kalian mau terbuka dan juga berkonsultasi. Nah, sekarang coba tag pasangan kamu siapa yang rencana mau cek lab bulan ini ya, atau ada yang punya pengalaman unik saat tes sperma di lab ya. Nah, pertanyaannya boleh dijawab, boleh enggak? Nah, kira-kira gimana cara mengeluarkan spermanya supaya bisa cek di lab? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like ya, di share video ini. Siapa tahu ada yang membutuhkan tentang topik ini. Jangan lupa subscribe juga untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis ya. Semoga garis 2 segera didapatkan. Amin. Salam sehat, sampai jumpa.